Halo, perkenalkan nama saya Herdiani Padang dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal internasional dan nasional terkait tugas seminar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Deliana, SE, AK, MSI, CA. Baik, kita lanjut ke artikel yang kedua dengan judul artikel Explaining Financial Management Behavior for Korean Living in the United States dengan nama penulis John A. Grebel, Jo Young Park, and So Young Ju. Artikel ini telah diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009. Artikel ini dipublikasi oleh The Journal of Consumer Affairs pada tahun 2009 dan terindeks oleh Wiley Online Library. Kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang dalam masalah ini adalah pergeseran perdagangan dan keuangan global yang berkelanjutan dari Eropa dan Amerika Serikat ke Asia Timur hanyalah salah satu alasan diperlukan penelitian lintas budaya di bidang keuangan pribadi. Memahami perbedaan keputusan menabung, investasi, dan utang lintas budaya dapat membantu menjelaskan perbedaan kekayaan di seluruh dunia. Selain itu, penting bagi mereka yang membuat keputusan keuangan untuk menggunakan basis pengetahuan yang dapat diandalkan. Proses pengambilan keputusan dapat diperkuat dengan lebih memahami persamaan budaya dan perbedaan di antara mereka yang terlibat dalam perilaku manajemen keuangan. Jika ternyata individu dari Asia bertindak berbeda dari yang ada di Amerika Serikat, sebagian berdasarkan perbedaan budaya, informasi ini dapat digunakan lebih memahami konteks pengambilan keputusan. Selain itu, jika perbedaan budaya ditemukan menjadi salah satu faktor mempengaruhi perilaku manajemen keuangan, dan jika diasumsikan bahwa perilaku pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan keuangan, studi budaya dapat digunakan untuk membantu keuangan membangun langkah-langkah awal menuju peningkatan keuangan yang lebih baik lagi gitu. Jadi di sini latar belakang masalahnya adalah pergeseran antara budaya Korea dengan budaya Amerika Serikat yang dilihat oleh si penulis itu menjadi acuan dia dalam melakukan penelitian ini. Jadi dalam penelitian Ferry and Morris pada tahun 2005 adalah perbedaan yang secara umum tidak signifikan antara orang Asia dan orang kulit putih non-Hispanic dalam hal perilaku manajemen keuangan dan interaksi dengan lokus kontrol eksternal pendapatan dan pengetahuan dalam konteks konsumen keuangan. Perilaku manajemen Ferry and Morris memang mencatat perbedaan yang cukup signifikan antara kulit putih orang Asia dengan non-Hispanic, dengan orang Asia lebih bertanggung jawab dalam hal manajemen keuangan. Dalam semua situasi lain, menjadi orang Asia tidak memodernisasi temuan terkait dengan locus of control, pendapatan dan pengetahuan keuangan. Akibatnya, orang Asia dan kulit putih non-Hispanic sama perbedaannya. Jadi, perbedaan Amerika dengan Cina dalam keseimbangan relatif antara individualisme dan kolektivisme dalam interaksi sosial dapat menjelaskan perbedaan lintas budaya dalam pengambilan resiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji lebih lanjut dengan replikasi studi Perry and Morris dengan sampel yang berbeda, peran locus of control, pengetahuan keuangan dan nilai sendiri pendapatan, dan interaksi antara dan di antara variabel ini terhadap manajemen keuangan. Di antara berbagai kelompok budaya Asia, orang Korea
dipilih karena alasan sebagai berikut. Hampir semua studi budaya Asia telah memfokuskan secara eksklusif pada Cina sebagai budaya kolektivis representatif. Tuh. Jadi di sini si peneliti itu ingin meneliti lebih lanjut dengan hasil temuan si Perry and Morris gitu. Kita masuk ke tinjauan literatur. Yang pertama itu kita mengenal itu konseptualisasi budaya pengambilan keputusan keuangan. Perbedaan gaya pengambilan keputusan keuangan umumnya dapat dikonseptualisasikan menggunakan orientasi eksternal dan budaya. Argumen eksternal berfokus pada peran dan dimainkan diskriminasi dalam konteks masyarakat gitu. Menggunakan konseptualisasi eksternal untuk menjelaskan perbedaan perilaku manajemen keuangan di antara kelompok ras di Amerika Serikat. Meskipun ada masalah diskriminasi yang dimainkan secara lintas negara ketika menilai persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam pengambilan keputusan keuangan, analisis fenomena ini paling sering dilakukan dalam konteks budaya. Perbedaan budaya diketahui mempengaruhi perilaku manajemen keuangan dan tingkat kepercayaan seseorang ketika membuat keputusan gitu. Jadi, Perry and Morris mencatat bahwa kecenderungan seseorang untuk mengendalikan pengeluaran, tabungan, dan anggaran tergantung sampai batas tertentu pada jumlah kontrol yang mereka rasakan terhadap hasil keuangan. Jadi, budaya itu berpengaruh terhadap cara seseorang dalam berperilaku keuangannya gitu. Pengembangan hipotesis. Jadi di sini penulis sudah menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi dari financial management behavior. Semakin banyak kontrol yang dirasakan seseorang yang membuat keputusan keuangan, semakin tinggi probabilitasnya menunjukkan perilaku manajemen keuangan yang sehat. Adalah masuk akal untuk memperluas argumen mereka dengan menyimpulkan bahwa perilaku manajemen keuangan dapat bervariasi berdasarkan perbedaan latar belakang budaya. Jadi, hipotesis yang pertama adalah ada hubungan negatif antara locus of control eksternal dan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Yang kedua, selain asosiasi locus of control, mereka berhipotesis bahwa ada hubungan positif antara pengetahuan keuangan dan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Sementara mengakui bahwa pengetahuan keuangan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sumber-sumber informal, dan pengalaman pribadi negatif. Mereka menyimpulkan bahwa dalam analisis akhir, pengetahuan keuangan secara positif terkait dengan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Jadi di sini financial knowledge itu berpengaruh terhadap manajemen keuangan gitu. Yang ketiga, Perry and Morris menetapkan bahwa mereka menunjukkan perilaku manajemen keuangan positif cenderung melaporkan memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Secara khusus, dalam penelitian ini mereka mencatat bahwa penghasilan melebihi 35 US dollar, 35.000 US dollar lebih bertanggung jawab daripada yang lain. Sehingga hipotesis yang ketiga itu ada hubungan positif antara pendapatan dan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Kita masuk ke tinjauan literatur. Tinjauan literatur. Penelitian ini mereplikasi studi Perry and Morris dalam hal analisis data.
Namun, sampel yang digunakan di sini berbeda dari sampel survei Credit Consumer PDMax. Data untuk penelitian ini dikumpulkan pada tahun 2007 dari sampel kenyamanan dan yang ditargetkan yang berdiri dari orang Amerika kelahiran asli, terutama kulit putih, dan orang Korea Selatan yang tinggal secara tidak tetap di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, perilaku manajemen keuangan diukur menggunakan skala 5 item dari anggaran yang dinilai sendiri. Tuh. Jadi, penghematan uang dan kemampuan kontrol pengeluaran, perilaku keuangan yang bertanggung jawab ini termasuk pengendalian pengeluaran, pembayaran tagihan tepat waktu, merencanakan masa depan keuangan seseorang, menghemat uang dan menyediakan bagi diri dan keluarga seseorang. Kategori respon yang meliputi dari penelitian ini adalah buruk, 1 buruk, 2 adil, 3 oke, 4 baik, dan 5 luar biasa. Tuh. Financial knowledge itu pengetahuan keuangan diukur melalui penggunaan skala result rating yang dirangkum yang terdiri dari 5 item. Yang pertama, tidak ada, sangat sedikit, beberapa, jumlah yang wajar, dan bahaya. Yang ketiga itu ada pendapatan. Pendapatan rumah tangga diukur menggunakan ukuran 9 poin. Responden diminta untuk menandai kotak yang cocok dengan tingkat pendapatan rumah tangga mereka gitu. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini kita mulai dengan pembahasannya. Mirip dengan studi Ferry and Morris pada tahun 2005, regresi ini juga termasuk interaksi antara locus of control, pengetahuan, dan penghasilan lebih dari 35.000 US dollar untuk kewarganegaraan Korea. Nilai F keseluruhan untuk model adalah 4,69 yang signifikan pada tingkat 0,001. Perry dan Morris pada tahun 2005 menemukan bahwa locus of control eksternal berhubungan negatif dengan perilaku manajemen keuangan. Tidak ada hubungan seperti itu ketika mengendalikan faktor-faktor lain dicatat dalam penelitian ini. Dan dengan demikian, hipotesis pertama tidak dikonfirmasi. Hubungan langsung yang sama dicatat dalam penelitian Ferry and Morris. Jadi hasil tes Sobel, Ferry and Morris juga berspekulasi bahwa locus of control eksternal memediasi hubungan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku manajemen keuangan, dan hubungan antara pendapatan dan perilaku manajemen keuangan. Akibatnya, Perry and Morris pendapatan bahwa locus of control dapat mempengaruhi peran langsung pengetahuan keuangan dan pendapatan terhadap perilaku manajemen keuangan. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari penelitian ini membantu untuk memvalidasi klaim bahwa pengetahuan keuangan konsumen dan locus of control memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manajemen keuangan gitu. Perry and Morris pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa pengetahuan keuangan memiliki efek signifikan pada hasil keuangan, menunjukkan bahwa mencurahkan sumber daya untuk edukasi keuangan konsumen mungkin bermanfaat. Temuan yang dilaporkan di sini menambah dukungan pada pernyataan mereka. Jadi, pengalihan utama dalam hasil ditemukan dalam kaitannya dengan peran locus of control bermain dalam bentuk perilaku manajemen keuangan konsumen gitu. Jadi sekian yang dapat saya jabarkan terkait artikel internasional. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.